Hai semua, kenalin aku Aprilia Nitya Astuti dengan NIM 240416008. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pengisian formulir 1721 untuk satu masa pajak yaitu bulan November. Jadi sebelum ke pengisian formulir 1721, kita harus mengetahui dulu rincian perhitungan dari soal yang kita dapat. Nah, soalnya adalah seperti ini. Di soal ini dapat kita rincikan perhitungannya, di mana pemotong PPh pasal 21-nya itu diketahui adalah PT Indahnya Negeriku. Kemudian NPWP, alamat, nomor telepon, dan email ini bisa dilihat sendiri. Ini kita dapatkan dari soal. Setelah itu, kita akan menghitung PPh pasal 21 pegawai tetap untuk bulan November. Di sini ada Reza Purbana, Dilan, Andin, dan Romeo. Tapi kali ini, aku akan membahas satu saja, yaitu Reza Purbana. Dengan NPWP, alamat, jabatan, status, itu kita bisa lihat di soal. Nah, langsung saja untuk perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap bulanan, itu kita akan menggunakan tarif TER. Nah, sebelum ke tarif TER, itu kita harus mengetahui penghasilan brutonya. Penghasilan bruto dari Reza Purbana ini adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang dimiliki selama bulan November tersebut. Maka diketahui di sini penghasilan brutonya adalah Rp41.740.000. Nah, dari penghasilan bruto ini kita akan mencari lagi tarif TER. Tarif TER ini didapatkan dari status PTKP Reza Purbana. Status PTKP Reza Purbana ini adalah K1, kategori B dalam tarif TER ya. Jadi tarif TER yang dikenakan nanti sebesar 16%. Nah, untuk menghitung PPh pasal 21 sebulannya, ini kita mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif TER. 41.740.000 dikalikan dengan 16%, maka didapatkan PPh pasal 21 sebulannya sebesar Rp6.678.400. Begitu juga untuk perhitungan Dilan, Andin, dan Romeo. Kemudian setelah menghitung semua pegawai tetap, kita akan menjumlahkan penghasilan brutonya. Maka didapatkan Rp97.465.000. Kita juga akan mengakumulasikan PPh pasal 21 sebulannya, yaitu Rp10.991.810. Selanjutnya, kita akan menghitung PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Ini ada Dr. Thalia, Arya Manunggal, dan Tugiman. Jenis penghasilannya ini termasuk ke dalam upah tenaga ahli. Dengan diketahui penghasilan brutonya 95 juta. Nah, penghasilan kena pajak ini adalah 50% dari penghasilan bruto. Kemudian kita kalikan dengan tarif lapisan, yaitu 5%. Karena kurang dari 60 juta penghasilan kena pajaknya. Maka PPh dipotongnya adalah Rp2.375.000. Begitu juga dengan Arya Manunggal dan Tugiman, dengan jenis penghasilan yang berbeda-beda. Nah ini, kalau Tugiman ini kan tidak memiliki NPWP, maka tarif lapisan yang akan dikenakan itu lebih besar 20%. Maka PPh yang dipotongnya sebesar Rp600.000. Kemudian kita jumlahkan penghasilan brutonya sebesar 345 juta dan PPh dipotongnya sebesar Rp14.225.000. Di sini ada rincian perhitungan untuk pesangon. Di sini nama pegawainya adalah Randy. Nah, Randy ini mendapatkan jumlah pesangon sebesar 60 juta. Karena ini adalah pesangon, maka ini termasuk PPh final ya. Jadi kita menggunakannya tarif PPh final. Karena pesangonnya tadi sudah diketahui, maka kita kalikan tarif lapisan untuk PPh final, di mana yang pertama 50 juta ini kita kalikan dengan 0%. Didapatkan 0, kemudian sisanya 10 juta ini kita kalikan dengan 5%, maka dihasilkan Rp500.000. Setelah kita mengetahui rincian perhitungannya, kita akan langsung input ke formulir 1721. Tapi, formulir 1721 induk ini kita isikan nanti, karena kita harus mengisi formulir 1721 terlebih dahulu. Nih, ini adalah formulir untuk pegawai tetap. Nah, tadi pegawai tetap itu kan ada Reza, kemudian Dilan, Andin, dan Romeo. Nah, sebelum itu kita ke masa pajaknya. Karena kita akan mengisinya itu bulan November saja, maka di sini adalah 11 dengan tahun 2024 yang kita ketahui di soal. Kemudian kita menceklis yang satu masa pajak, bukan 1 tahun pajak. Karena kita hanya
mengisi di bulan November saja, maka 1 masa pajak. Kemudian NPWP pemotong itu dapat kita ketahui dari rincian ini tadi, dari ini, di sini. Kemudian selanjutnya langsung ke pegawai tetapnya. Di sini ada Reza Purbana, Dilan, Andi, dan Romeo. Ini kita input saja sesuai yang tadi. Dan untuk bukti pemotongan ini ada nomor dan tanggal. Ini tidak kita isi dulu karena ini akan diisi di akhir tahun nanti. Selanjutnya kode objek pajak. Kode objek pajak ini semuanya 21/100/1. Itu berarti kode pajak untuk jenis setoran PPh 21 pegawai tetap. Kemudian jumlah penghasilan brutonya, ini kita input saja dari rincian perhitungan tadi, di mana Reza Purbana ini memiliki penghasilan bruto 41.740.000, ini kita input ke sini. Kemudian PPh yang dipotong, ini adalah PPh pasal 21 sebulannya, yang sudah dihitung menggunakan tarif TER, yaitu 6 juta ini, kita masukkan ke sini. Begitu juga dengan Dilan, Andin, dan Romeo. Nah, untuk masa perolehan ini kita tidak isi ya. Kemudian negara domisilinya juga tidak. Setelah itu kita menjumlahkan dari penghasilan bruto ini dan PPh potongan ini. Jumlahnya adalah untuk penghasilan brutonya 97.465.000 dan untuk PPh yang dipotongnya 10.991.810. Ini adalah yang akan kita input ke formulir 1721 induk. Kemudian kita juga mengisikan, ini ada total jumlah pegawai tetap yang dihitung di atas sebanyak 4 orang. Selanjutnya kita ke formulir 17212. Nah, di sini itu sebenarnya juga berasal dari sini, saling berkaitan dengan formulir 17216. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk pegawai tidak tetap itu kan ada 3, ada Dr. Thalia, Arya Manunggal, dan Tugiman. Nah, ini kita input masing-masing di formulir 17216. Di sini untuk nomor bukti potongnya seperti ini untuk yang pertama. Kemudian untuk NPWP-nya, di sini NPWP dari Dr. Thalia yang tadi ada di rincian perhitungan, kita input ke sini. Kemudian nama dan alamatnya tidak diketahui. Lalu kode objek pajak, nah ini. Karena di sini Dr. Thalia itu jenis penghasilannya adalah honorarium dokter atau imbalan tenaga ahli. Maka ini termasuk ke dalam kode pajak 21/100/07, imbalan untuk tenaga ahli. Ini. Jadi kita masukkan ke sini, kode objek pajak ini. Kemudian, jumlah penghasilan brutonya ini juga kita dapatkan dari rincian perhitungan dari Dr. Thalia ya, sebesar 95 juta. Kemudian, untuk tarifnya, ini 5% dikalikan dengan 47.500.000, maka PPh yang dipotongnya sebesar 2.375. Kemudian ini identitas pemotongnya dari PT Indahnya Negeriku, ini NPWP-nya, dan ini namanya. Nah, untuk tanggalnya ini kita dapatkan dari soal di sini. Jadi, Dr. Thalia itu kan dibayarkan pada 10 November. Nih. Maka di sini tanggal bukti potongnya juga tanggal 10 bulan 11 2024. Begitu juga dengan Arya Manunggal. Di sini Arya Manunggal itu nomor bukti potongnya urutan kedua. Kemudian ini NPWP dari Arya Manunggal sendiri, alamatnya tidak diketahui jadi tidak usah diisi. Nah, ini untuk kode objek pajaknya. Nah, Arya Manunggal ini jenis penghasilannya itu adalah hadiah lomba. Maka ini bisa dikategorikan sebagai imbalan peserta kegiatan. Imbalan peserta kegiatan itu memiliki kode objek pajak 21/100/13. Nah, maka kita input ke sini sebagai kode objek pajaknya Arya Manunggal. Lalu jumlah penghasilan brutonya kita dapatkan dari rincian perhitungan tadi, dasar pengenaannya juga, dan untuk tarifnya ini 5%. Nah, 5% ini kita kalikan dengan 60 juta, maka didapatkan PPh yang dipotongnya 3 juta. Untuk lapisan yang kedua, yaitu sisanya 55 juta dikalikan dengan 15%, maka PPh yang dipotongnya didapatkan 8.250.000. Kemudian untuk identitas pemotongnya ini masih sama dari PT Indahnya Negeriku dengan NPWP sebagai berikut. Dan untuk tanggalnya sama, kita dapatkan dari soal di sini.
Arya Manunggal itu dibayarkan pada 5 November. Maka di sini tanggal bukti potongnya 5 November 2024. Selanjutnya untuk Tugiman. Nah, di sini Tugiman untuk nomor bukti potongnya ini urutan ketiga, yaitu 11 sebagai bulan yang dilaporkan. Kemudian 24 ini mewakili tahunnya. Nah, Tugiman ini tidak memiliki NPWP. Kemudian untuk kode objek pajaknya ini jenis penghasilan dari Tugiman sendiri adalah honorarium MC. Ini termasuk bukan pegawai dan tidak berkesinambungan. Jadi, tidak berkesinambungan itu adalah penghasilan yang tidak kontinu. Jadi, kalau MC, di sini dia diketahui MC dan pelawak dalam rangka hari ulang tahun PT Indahnya Negeriku. Itu kan tidak kontinu. Maka, dia termasuk dalam kode pajak bukan pegawai dan tidak berkesinambungan. Kalau berkesinambungan itu berarti kontinu. Jadi dia setiap tahun ataupun setiap bulannya itu pasti ada dia gitu. 21/100/09, maka kita masukkan ke sini. Kemudian, nah ini, tarif lebih tinggi 20%, karena dia tidak memiliki NPWP. Maka ini kita checklist, sehingga tarif yang dikenakan 6%. Jadi, untuk PPh dipotongnya ini didapatkan dari dasar pengenaan pajak sebesar 10 juta, dikalikan dengan tarif 6%, maka didapatkan Rp600.000. Kemudian identitas pemotongnya juga masih sama, PT Indahnya Negeriku, dengan NPWP sebagai berikut, dan tanggal serta tanda tangan pemotongannya ini didapatkan dari soal. Di sini, untuk Tugiman, itu dibayarkan pada 12 November 2024. Maka di sini juga ditulis seperti itu. Nah, setelah kita mengisi formulir 17216 dari masing-masing wajib pajak, baru kita bisa isi ke formulir 17212. Seperti di sini. Untuk NPWP-nya, ini bisa dari rincian perhitungan tadi, namanya juga. Nah, untuk bukti pemotongan, ini nomornya itu kita dapatkan dari nomor bukti potong formulir 17216 di sini. 001, 002 itu. Kemudian untuk tanggal, nah tanggal bukti potong ini yang sesuai ya dengan formulir 17216, maka disesuaikan saja di sini. Input masing-masing sampai dengan Tugiman. Kemudian untuk kode objek pajak yang tadi sudah dijelaskan, kalau Dr. Thalia itu merupakan imbalan untuk tenaga ahli, maka dia termasuk 21/100/07. Kalau Arya Manunggal, dia termasuk ke dalam imbalan untuk peserta kegiatan, maka itu 21/100/13. Nah, kemudian di sini untuk Tugiman itu merupakan bukan pegawai tetap dan tidak berkesinambungan, jadi dia termasuk 21/100/09. Kemudian ini jumlah penghasilan brutonya kita juga input masing-masing. Untuk PPh yang dipotongnya 2 juta ini didapatkan juga dari rincian perhitungan yang sudah dihitung sebelumnya menggunakan tarif lapisan. Kemudian untuk kode negara domisili ini tidak diisi ya, karena tidak ada warga negara asing. Kemudian untuk jumlah dari penghasilan bruto ini 345 juta, ini merupakan akumulasi dari ketiga pegawai tidak tetap, dan ini merupakan PPh yang dipotong dari 3 pegawai tidak tetap. Jumlah inilah yang akan dimasukkan ke dalam formulir 1721 induk. Nah, selanjutnya kita ke formulir 17213. Nah, formulir 17213 ini akan berkaitan dengan formulir 17217, yaitu bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 final. Jadi sebelum mengisi formulir 17213, kita terlebih dahulu mengisi bukti pemotongan pajak penghasilan finalnya. Jadi di sini langsung saja untuk nomornya itu tertera 11 karena kita menginput di bulan November 2024 ini. Kemudian untuk urutan wajib pajak 1. Nah, di sini tertera NPWP dari Randy karena penghasilan yang sifatnya final itu hanya Randy. Di sini kita input beserta namanya. Lalu,
Di sini untuk kode objek pajak Randy itu adalah uang pesangon. Nah, uang pesangon yang dibayarkan sekaligus ini termasuk ke dalam kode pajak 21-401-01. Jadi, kode ini kita inputkan ke sini, kemudian jumlah penghasilan brutonya juga. Nah, ini kita dapatkan dari rincian perhitungan di sini. Kemudian, karena ini menggunakan tarif lapisan final ya, jadi kita di sini inputnya dengan tarif yang tertinggi yaitu 5%. Maka PPh yang dipotongnya itu adalah Rp500.000. Untuk identitas pemotong ini masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu PT Indahnya Negeriku dengan NPWP sebagai berikut. Dan tanggal tanda tangannya ini dapat kita ketahui di soal di sini. Jadi untuk Randy itu baru menerima uang pesangon pada tanggal 25 November 2024. Jadi kita sesuaikan di sini ya. 25 November 2024. Nah, setelah dari formulir 17217 ini, kita baru ke formulir 17213. Langsung saja di sini, untuk masa pajak, kita isikan 11 karena kita mengisi bulan November. Kemudian tahun 2024. Dan untuk NPWP pemotong, ini kita pakainya NPWP PT Indahnya Negeriku. Langsung saja di sini kita input NPWP dan nama dari Randy yang sudah kita ketahui ya di rincian perhitungan. Kemudian untuk bukti potong, untuk nomornya ini kita sesuaikan dengan yang ada di formulir 17217 di sini. Nah, di sini kita sesuaikan. Kemudian untuk tanggalnya juga kita sesuaikan, yaitu tanggal 25 bulan 11 2024. Lalu kode objek pajaknya juga sama, kita sesuaikan. Yang tadi uang pesangon yang dibayarkan sekaligus, maka kode pajaknya 21-401-01. Untuk jumlah penghasilannya tadi 60 juta dan PPh yang dipotongnya Rp500.000. Di sini kita jumlah, dan inilah yang akan kita input nanti di formulir 1721 induk. Kita akan masuk ke pengisian formulir 1721 induk. Di sini langsung saja untuk masa pajaknya kita memakai 11, kemudian tahunnya 2024. Nah, di sini kita menceklis SPT normal. Kemudian untuk identitas pemotongnya ini sama, yaitu NPWP dari PT Indahnya Negeriku. Untuk nama, alamat, dan nomor teleponnya seperti di sini. Kemudian emailnya ini kita dapatkan dari rincian perhitungan. Dan langsung saja kita ke objek pajaknya. Nah, objek pajak di sini, untuk pegawai tetap itu jumlah penerima penghasilannya ada 4 orang. Kemudian jumlah penghasilan brutonya ini kita dapatkan dari formulir 17211 di sini jumlahnya 97.465.000. Kemudian untuk pajak yang dipotongnya itu juga didapatkan dari formulir 17211 di sini. Nah, selanjutnya di sini ada bukan pegawai yang terkategorikan sebagai imbalan tenaga ahli. Di sini ada satu orang dengan penghasilan brutonya 95 juta. Ini didapatkan dari formulir 17212 dari Dr. Thalia. Kemudian untuk pajak yang dipotongnya sebesar 2.375.000 dan selanjutnya bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Ini didapatkan dari formulir 17212. Kemudian di sini untuk dari peserta kegiatan itu ada satu orang, yaitu Arya Manunggal. Di sini penghasilan brutonya kita input 230 juta, kemudian pajak yang dipotongnya 11.250. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Dari yang penghasilan brutonya juga kita jumlahkan di sini 442.465.000 rupiah. Kemudian untuk pajak yang dipotongnya sebesar 25.216.810 rupiah. Kita input NPWP pemotongnya ini NPWP dari PT Indahnya Negeriku. Kemudian untuk objek pajak final. Yang final tadi hanya Randy, maka kita masukkan di sini. Untuk penerima uang pesangon yang dibayarkan sekaligus, itu ada Randy. Jadi satu orang dengan kode objek pajak 21-401-01. Kemudian jumlah penghasilan brutonya 60 juta dan jumlah pajak yang dipotongnya Rp500.000. Selanjutnya kita jumlahkan di sini penghasilan brutonya 60 juta dan pajak yang dipotongnya Rp500.000. Nah, untuk lampiran di sini, ini kita menggunakan ataupun terhubung dengan formulir 1721
Satu untuk satu masa pajak sebanyak satu lembar, kemudian formulir 17212 sebanyak satu lembar, dan formulir 17213 sebanyak satu lembar. Dan di sini untuk pernyataan dan tanda tangan pemotong. Nah, di sini kita akan menceklis pemotong di sini. Kemudian kita isikan NPWP. Nah, di sini bisa NPWP pimpinan ya, tapi karena di soal itu tidak diketahui, maka kita isikan NPWP dari perusahaan atas nama PT Indahnya Negeriku atau bisa juga dengan nama pimpinan. Selanjutnya ini tanggal. Nah, karena di soal itu tidak diketahui tanggalnya, maka kita asumsikan pelaporan ini dilakukan pada tanggal 15 bulan berikutnya, yaitu di bulan Desember. Jadi, 15 Desember 2024. Kemudian untuk tempat ini di KPP Surakarta ya, karena lokasi dari PT Indahnya Negeriku sendiri itu di Surakarta. Selanjutnya ini tanda tangan, ini bisa dilakukan oleh pimpinan ataupun yang mewakili dari PT Indahnya Negeriku. Kita lanjut ke formulir 17214. Nah, di sini terdapat daftar surat setoran pajak yaitu SSP. Langsung saja kita isikan untuk masa pajaknya ini 11, kemudian tahun yang digunakan tahun 2024, NPWP pemotongnya juga masih sama dari PT Indahnya Negeriku, dan untuk kode akun pajak ini di sini 411121. Ini merupakan kode akun pajak untuk PPh pasal 21. Kemudian jenis setorannya 100, dan untuk tanggal SSP atau buktinya itu kita sesuaikan dengan yang ada di formulir 1721 induk. NTPN atau nomor buktinya ini akan kita dapatkan ketika benar-benar mengisi bukti potong ya. Jadi ini nanti akan otomatis diberikan. Lalu untuk jumlah PPh di setornya ini kita sesuaikan dengan jumlah yang ada di formulir 1721 induk tadi. Oke, jadi itu dia yang dapat saya sampaikan terkait pengisian formulir 1721 untuk satu masa pajak yaitu di bulan November. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang salah kita bisa diskusi bareng-bareng di bawah. So, thank you guys.